Untuk holistic prophetic education, ya, kalau C-nya kan certified gitu ya. Nah, jadi kita pasti dari sisi namanya saja sudah paham ya akan membahas tentang prophetic education atau pendidikannya Nabi atau pendidikan ala Nabi ya, tarbiyah nabawiyah ya. Nah, hanya saja bagaimana konsep holistiknya. Nah, bagaimana konsep sempurna atau konsep paripurna, konsep menyeluruh dari pelatihan atau dari konsep pendidikan Nabi tersebut. Ya, ini akan kita bahas dalam eh, beberapa malam ke depan, insya Allah. Nah, di pertemuan pertama ini, izinkan Al-Fakir untuk membahas tentang judul kita, yaitu adalah membangun paradigma pendidikan Islam. Jadi kita mulai dulu dari paradigmatis. Ya, paradigmatis bagaimana sih sebenarnya education di dalam Islam dengan education menurut Barat atau pendidikan atau tarbiyah menurut Barat, gitu ya. Apa bedanya? Kemudian apa outputnya, outcome-nya, impact-nya. Nah, jadi LPK Generasi Fakifidin yang kemudian kami saat ini diamanahi sebagai pimpinan, itu memang kita fokus di holistic prophetic ya. Salah satu cabangnya itu adalah CMHCS yang kemarin mungkin ada para peserta di sini yang ikut dan ikut lagi di sini. Nah, jadi kita concern memang untuk menggagas pendidikan holistik gitu ya, Ustadz. Ustazah semua, Alhamdulillah mungkin Pak Ustadz Zuhdi bisa mendapatkan apa namanya insight-insight baru mudah-mudahan ya dari ilmu kami yang sedikit ini bisa dimanfaatkan nanti untuk yayasan beliau gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini profil kami ya, profil singkat kami. Jadi nama saya adalah Abdullah Effendi, ya SPD MPD CIEC. Saat ini juga sedang kuliah ya di S3 Manajemen Pendidikan Islam sesuai dengan S2 kami juga Manajemen Pendidikan Islam. Dan saya penulis buku juga ya judul bukunya adalah Menggagas Lembaga Pendidikan Islam Terbaik. Ya ini sekarang sudah bestseller Alhamdulillah nasional dan sudah memperoleh testimoni dari banyak praktisi pendidikan, konsultan pendidikan. Salah satu yang mungkin dikenal di Indonesia itu Dr. Adian Hussein. Ya, Adian Hussein beliau juga memberikan testimoni terkait buku kami. Dan juga saat ini memang bukan hanya teoritis yang kita bahas, karena kami juga mengelola pondok pesantren di Kota Batam. Namanya adalah Ponpes Ulul Ilmi Cendikia. Jadi alhamdulillah diamanahi sebagai direktur pendidikan di sana. Dan juga kita di LPK Fakifidin dan juga di Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Indonesia. Dan insya Allah kita juga menggagas satu rumah Quran ya untuk anak-anak PAUD ya namanya adalah Rumah Quran Anak Tangguh. Nah ini sedikit tentang kami. Nanti untuk lengkapnya bisa cek di sosial media keywordnya Abdullah Effendi insya Allah. Baik, nah ini dia Ustadz-Ustadz sekalian ya. Jadi ketika bicara tentang holistic prophetic, inilah yang akan kita bincangkan selama 4 hari hingga 5 hari ke depan. Ya, karena kenapa saya bilang 4 atau 5? Karena kadangkala kalau cukup waktunya dua materi kita gabung jadi satu. Kalau nggak cukup kita lanjut di esok hari. Karena memang materinya kita perpadat gitu ya. Ini pun kadangkala masih banyak yang bingung gitu ya. Sudah dipadatkan karena memang materinya materi yang apa holistik gitu ya, sempurna, lengkap ya, bukan sempurna lengkap gitu ya. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas. Jadi ini adalah mapping ya based on holistic prophetic education. Nah, dimulai dari sebenarnya ya ketika Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan kita semua, Rob kita kemudian menurunkan aturan Islam ya, menurunkan aturan Islam melalui tentu para nabi dan rasul ya, para nabi dan rasul melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam gitu ya. Nah, ketika kemudian Allah menurunkan para nabi dan rasul sebagai utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan bersama mereka wahyu atau kitab. Nah, jadi itu gambaran awal tentang holistic prophetic. Jadi Allah pilihkan pedagog yang terbaik, Allah utus atau Allah kirimkan juga sumber pembelajaran yang terbaik. Nah, itu konsep awal yang harus kita pahami. Nah, maka kemudian ketika eh, wahyunya atau materi atau kita bahasa mudahnya mungkin saat ini bilangnya kurikulum gitu ya. Kurikulumnya sudah diberikan secara lengkap A sampai Z di Quran dan di Sunnah ya, kemudian dijelaskan di ijma sahabat dan qiyas syar'i. Kemudian Allah turunkan nabi terbaik dan rasul terbaik gitu ya untuk mengajarkan
untuk menjadi perantara ya kepada umat di setiap zaman ya terkait ilmu yang diturunkan tadi, wahyu yang diturunkan tadi. Kalau saat ini ya sudah tidak ada lagi Rasul gitu ya. Setelah Nabi Muhammad SAW kan la nabiya ba'da, tidak ada lagi Rasul. Maka kemudian diimplementasikan ya kalau kita lihat nanti di Madinah Al Munawwarah diimplementasikan memang dalam dua ranah. Yang pertama namanya adalah ranah kebijakan dan layanan yang dikelola langsung oleh negara saat itu adalah Madinatul Munawwarah ya atau negara Madinah saat itu atau negara Nabawi negaranya Nabi. Kemudian ada ranah fungsional. Nah, kalau ranah kebijakan dan layanan, mereka kemudian tugasnya adalah mempersiapkan kurikulum. Jadi kalau kita lihat dulu di zaman Nabi SAW, ketika beliau sebagai pemimpin sekaligus sebagai seorang Rasul, nah beliau yang kemudian tentu mengajarkan kepada para sahabat kurikulum Islam itu, A sampai Z. Sampai kemudian tidak ada lagi yang mau diajarkan sehingga turun wahyu Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3. Ya kan al-yauma akmaltu lakum dinakum sudah sempurna semua. Nah, kemudian ya ranah kebijakan dan layanan ini mempersiapkan fasilitas dan anggaran. Makanya kalau kita dapat informasi atau cerita tentang kisah-kisah tentang pendidikan Islam, yang namanya lembaga pendidikan Islam itu cuma-cuma. Dulu ya di zaman Islam itu diberikan cuma-cuma, tidak berbayar gitu ya. Memang dipersiapkan oleh negara. Fasilitasnya, ya anggarannya untuk mengelola pendidikan tadi, gaji gurunya yang mungkin sering kita dengar itu para ustadz-ustazah mungkin sering dengar Umar bin Khattab itu menggaji seorang guru itu sekitar 15 dinar. Nah, itu kan ya. Itu yang sering kita dapatkan. Nah, siapa yang menggajinya? Khalifah langsung namanya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, negara gitu ya. Kemudian ada ranah fungsional. Ranah fungsional itu ada orang tua, ada lembaga pendidikan, ada masyarakat atau masjid. Atau kita sebut sering menyebutnya segitiga emas atau segitiga emas. Ya, ini ranah fungsional. Tugas mereka lah yang kemudian mengajarkan ya jadi bukan cuman orang tua bukan cuman lembaga pendidikan bukan cuman masyarakat tapi ketiganya. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lebih rinci, jadi ini kita kasih mappingnya dulu ya. Nah, ketika memang zaman terus berkembang gitu ya dan tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, maka kemudian diganti oleh para ulama ya, para ulama-ulama kita. Sampai hari ini mungkin bahasa kita para muallim, para guru-guru ya kan. Nah, sebagai yang menyampaikan Islam tadi atau yang menyampaikan ajaran pendidikan Islam tadi, kita menyebutnya torikoh ya atau metodologi. Kemudian ada namanya materi atau madah. Materinya itu dari mana? Ya tentu dari wahyu atau kitab ya. Referensinya dari sini. Nah, di dalam pendidikan Islam, ya ilmu itu nanti materi tadi, madah tadi terbagi dua. Ada yang disebut sebagai sakofah, ya sakofah Islam, ya. Makanya sebenarnya di dalam pendidikan Islam itu bukan taklim. Nah, itu dia. Tapi adalah taskif, ya tarbiyah sakofiyah. Ya, mendidik sakofah. Nah, apa itu sakofah? Nanti kita bahas. Kemudian ada yang kaitannya dia bukan sakofah, namanya sains dan teknologi. Nah, maka madah tadi terbagi dua nih, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah gitu. Nah, nanti gitu ya. Nah, dan dalam penerapan ilmu tadi dalam sebuah wujud peradaban ada namanya hadoroh, ada namanya madaniyah. Nanti kita akan bahas. Oke, kemudian metodologi dalam pengajaran itu ada dua metodologi. Kalau saat ini kan yang sering dipakai di kampus-kampus cuma satu ya, namanya metode ilmiah. Kalau tidak kuantitatif, kualitatif, atau mixed design, atau R&D gitu ya. Tapi itu lagi-lagi adalah metode ilmiah. Padahal dalam Islam itu sebenarnya yang paling awal, yang paling utama itu adalah metode rasional. Nah, ya, jadi metode rasional. Apa bedanya? Nanti kita bahas. Nah, ini kita kasih mappingnya dulu. Sehingga dengan mapping ini kita pahami nanti, insya Allah kita jabarkan, maka terciptalah insya Allah yang namanya insan kamil, manusia yang sempurna. Apa itu insan kamil? Ya, manusia yang sempurna ini, ya mereka um, memiliki output, outcome, dan impact sesuai dengan yang Allah harapkan. Nah, sesuai yang Allah harapkan. Apa itu outputnya? Pertama, mereka menguasai Islam, sakofa Islam. Kedua, mereka juga menguasai sains dan teknologi. Makanya kalau kita lihat dulu ulama-ulama kita,
Mereka ulama, mereka paham fikih, tapi juga seorang ilmuwan, ya kan? Seorang cendekiawan, seorang ahli di satu bidang gitu ya. Yang paling membuat saya kagum itu dulu ketika guru kami menceritakan tentang seorang sosok mantan pasukan Janisari, ya purnawirawan kalau sekarang bahasa kita mungkin ya. Jadi mantan pasukan ya atau purnawirawan Janisari. Janisari itu kan pasukannya Muhammad Al-Fatih ya. Di usia 60 tahun masih bisa produktif dan berhasil mendirikan masjid yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah megahnya dengan Hagia Sophia. Nah, bahkan namanya ini, nama beliau adalah Mimar Sinan, ya. Nama beliau ini, Mimar Sinan ini diabadikan, kalau tidak salah mungkin saat ini masih ada di mata uang Turki saat ini, di 10.000 lira. Nah, itu luar biasa. Bayangkan gitu ya, produktifnya dulu umat-umat apa sebelum kita, atau umat Islam sebelum kita. Nah, outcome ya, jadi output itu kan jangka pendek gitu ya, atau setelah lulus maka jadi apa? Nah, outcome itu jangka panjang ya, terjadi transformasi kepribadian Islam di dalam diri mereka. Akliyah Islamiyah terbentuk akliyahnya dan nafsiyah Islamiyah terbentuk kepribadiannya. Kemudian yang terakhir adalah impact. Impact itu berarti apa perannya, apa realisasi dia ketika kemudian dia sudah melalui madrasah nabawiyah tadi. Nah, maka dia menjadi seorang Abdullah, hamba Allah yang taat, ya, dan menjadi khalifah fil ard, menjadi wakil Allah di muka bumi untuk mengurusi bumi dengan akidah Islam, dengan syariat Islam. Inilah yang diinginkan ya, kalau kita apa namanya mengkaji ustaz-ustaz sekalian, inilah yang kemudian Allah inginkan terciptanya insan kamil dalam diri seorang muslim. Nah, maka tugas kita di mana nih? Kalau misalnya kita punya lembaga pendidikan, maka tugas kita di ranah fungsional. Kalau kita orang tua, maka tugas kita di ranah fungsional. Kalau kita masyarakat, konselor, coach, trainer, ya dosen, guru, maka ranah kita di ranah fungsional. Ya, yang ini kemudian harus kita pahami. Jadi fungsi dari Certified Holistic Prophetic Education adalah apa namanya meningkatkan pemahaman para guru, para dosen atau siapapun yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk memahami konsepnya. Nanti kemudian ditelurkan atau diaktualisasikan dalam bentuk pembelajaran. Nah, begitu ya Ustaz-Ustaz sekalian, ini mapping kita. Jadi ini adalah yang akan kita pelajari, kita akan breakdown satu persatu ini bagaimana sih maksudnya gitu ya. Jadi jangan bingung dulu, ini masih slide pertama gitu. Baik. Nah, jadi landasan pembelajaran Hope Method ini adalah satu perkataan Imam Malik ya bin Anas rahimahullah. Kata beliau ya lan yusliha akhirah hadhihi ummati illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat ini, yaitu adalah kondisi kita sekarang ya illa ya kecuali ma aslaha awwalaha. Kecuali apa yang dulu memperbaiki kondisi awal mereka, kondisi generasi awal mereka. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi landasan kami ya untuk eh, apa namanya menggagas ya bahwa memang solusi pendidikan saat ini itu yang holistik profetik. Kalau kita lihat saat ini, waduh luar biasa ya. Guru tidak dihargai, kemudian pendidikan itu bukan menghasilkan manusia yang beriman bertakwa, tapi justru kemudian hanya sekedar paham intelektual, pintar, cerdas, tapi secara adabnya tidak ada, secara imannya juga kepada Allah tidak ada, dan seterusnya. Bahkan kemudian kita lihat sekarang, ya banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah itu dilarang, dipersusah, dipersulit. Ya mungkin yang punya yayasan gitu ya, eh, mau buat kurikulum gitu ya, itu kayaknya dipersulit oleh pengawas gitu. Atau ada satu dua dimata-matai gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah maka memang banyak sekali yang harus kita pahami dari peliknya masalah pendidikan kita khususnya umat Islam. Kenapa kok umat Islam ini nggak bangkit-bangkit gitu ya? Tetap seperti saat ini ya. Bahkan kemudian Muslim tapi koruptor gitu ya, Muslim tapi pencuri, Muslim tapi miskin gitu dan seterusnya. Nah, jadi memang saya merasa bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Malik ini menjawab semua keluh kesah kita.
Semakin jauh kita dengan Islam atau dari Islam, maka akan semakin jauh umat ini dari kebangkitan. Maka apa kata Imam Malik? Ya memang tidak akan pernah ya. Jadi kan lan itu kita sama-sama tahu ya ditakdib gitu ya bahwa memang tidak tidak akan pernah. Maknanya kan tidak pernah selamanya kecuali dengan illa ma aslaha awwalaha ya. Dan tentu kita tahu bahwa Imam Malik ini kan ulama mujtahid ya, beliau tentu tidak menelurkan satu kalimat atau satu kalam atau katakanlah satu hikmah, kata-kata hikmah, kecuali memang berdasarkan referensi dalil ya, referensi Quran maupun hadis gitu ya. Jadi memang ini yang kita rasa solusinya harus kembali kepada Islam secara pure, secara murni, secara benar-benar eh, apa namanya berasal dari tiga generasi terbaik ya, di generasi Rasul dan para sahabat, tabiin dan tabiin tabiin. Baik, ini landasannya ya. Nanti untuk materi PowerPoint-nya, insya Allah kita akan share ya, kita akan share satu sekalian, satu saja kita akan share ya. Nah, baik. Jadi generasi terbaik itu adalah hasil dari pendidikan terbaik. Generasi terbaik adalah hasil pendidikan terbaik. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu, ya, ilmu itu siapa sih yang pertama kali memberikan? Yang paling awal yang mengajarkan ilmu itu siapa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita bisa menemukannya di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 31 Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'allama Adama asma'a kullaha. Ya, bahwa Allah yang mengilhamkan, mengajarkan kepada Adam alaihissalam seluruh nama-nama benda. Tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, kemudian memerintahkan kepada para malaikat untuk menyebutkan. Ya, bisa nggak kamu sebutkan apa yang sudah kuajarkan kepada Nabi Adam? Kalau kamu memang orang-orang yang benar, gitu ya. Nah, ini kan pada kondisi saat itu para malaikat bertanya kenapa kok diciptakan lagi manusia yang punya apa namanya kemungkinan akan merusak bumi sebagaimana dulu bangsa jin merusak bumi kan gitu yang kita pelajari. Maka kemudian Allah pertegas ya, ya Allah pertegas dengan mengajarkan ya ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam dan tidak diajarkan kepada para malaikat. Dari situ ya kita dapat pelajaran bahwa ya orang yang alim itu Allah tinggikan derajatnya beberapa derajat dari yang tidak punya ilmu. Dan yang paling memahami ilmu adalah Allah. Makanya kan Allah tegaskan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, masalahnya yang kita tidak pahami hari ini, ilmu itu untuk apa? Ternyata ilmu itu sebenarnya adalah untuk memurnikan kembali ketaatan. Atau katakanlah untuk meyakinkan saat itu para malaikat bahwa Allah yang maha tahu. Ilmu itu diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tentu selain agar Nabi Adam memiliki pemahaman yang yang itu jadi utama atau jadi hal utama, tapi juga untuk kembali meyakinkan malaikat bahwa ya ini yang terbaik, bahwa apa yang Allah ciptakan ya Allah takdirkan, yang Allah tentukan itu yang terbaik. Jadi ilmu itu sebenarnya diberikan kepada manusia agar manusia itu memuliakan Allah, memahami Allah, mengetahui Allah untuk ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatun Nabi, mengetahui Nabi. Baru ma'rifatud dinul Islam, mengetahui agama Islam itu. Berdasarkan dalil. Itulah gunanya ilmu. Sekarang kalau kita melihat dari tujuan belajar saja di sekolah-sekolah Islam itu sudah melenceng. Kenapa belajar? Agar nilainya bagus. Kenapa belajar? Agar bisa kuliah. Kenapa belajar? Agar nanti dapat pekerjaan. Agar dapat profesi. Kenapa belajar? Karena nanti dapat beasiswa. Bukan itu. Tapi ilmu itu diajarkan untuk kemudian memberikan pemahaman kepada seorang manusia agar dia mengenal Tuhannya, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, yang dengan itu dia beramal. Nah, jadi itu yang menjadi landasan pendidikan profetik. Makanya kita mengetahui di Mekah itu tidak pernah diajarkan syariah dulu ya. Pasti yang diajarkan dulu adalah akidah, mengenal Allah dulu baru syariah ya, dan disempurnakan di Madinah. Nah, satu saja dimulai Allah Subhanahu wa taala ya. Ilmu tadi sebagaimana yang saya sampaikan diajarkan sebagai bekal manusia tadi. Bekal untuk apa?
Ada dua bekal. Pertama, bekal mereka sebagai Abdullah. Kata Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kan sudah jelas ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa ya Allah menafikan semua tujuan-tujuan manusia yang lain illa kecuali liya'budun, beribadah kepada aku saja. Nah, bahwa memang itulah tugas kita sebagai Abdullah. Maka harusnya ilmu itu diajarkan untuk mereka mengenal bahwa mereka hamba Allah, kan gitu. Nah, sehingga ilmu itu berkah, ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Nah, kemudian kedua, sebagai bekal mereka ya selaku khalifatullah. Khalifatullah ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Jadi kita sudah tahu nih ayatnya, dalilnya kita sudah tahu tentang khalifah, tentang Abdullah, ini kita sudah tahu. Tapi ini jarang disampaikan. Nggak pernah saya lihat ada buku gitu ya bahas tentang pendidikan Islam atau bahas tentang apapun kemudian mengajak kita untuk sama-sama mengiktibari atau untuk sama-sama bermuhasabah bahwa kita ini untuk Khalifatullah dan Abdullah itu jarang sekali saya dapat. Nah, jadi sebenarnya inilah yang luput saat ini dari pendidikan kita. Nah, apa tujuan kita memahami tadi? Tentu untuk taat kepada Allah. Dan luar biasanya Islam ketika diturunkan wahyu, Allah kemudian utus pula orang sosok manusia terbaik yang akan mengajarkannya. Bukan cuma mengajarkan teorinya, tapi mengajarkan melalui lisan, af'al, perbuatan dan takrir, yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah abadikan di Quran surah Al-Ahzab yang kita sama-sama tahu gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Jadi Allah sudah tegaskan Ustaz-ustaz sekalian bahwa Allah turunkan wahyunya, Allah turunkan tujuannya, Allah turunkan orang sosok manusia terbaik kekasihnya untuk mengajarkan. Nah, maka dapatlah kita tarik kesimpulan. Lalu apa sih sebenarnya pendidikan Islam itu? Nah, ini kan kita secara definisi saja masih gampang nih. Apa ya definisi pendidikan Islam itu? Kadang-kala kita caplok dari definisi Barat gitu ya. Oh, Barat punya definisi begini nih, kita buat begini. Padahal definisi pendidikan Islam tuh punya punya sendiri, ada khas sendiri. Lalu apa definisinya? Ya, ini yang kami ambil dari para guru-guru kami bahwa pendidikan Islam itu adalah asiru bil insani nahwal kamal alladzi ahabballahu ta'ala lah. Proses manusia menuju kesempurnaan tadi insan kamil tadi. Apa itu kesempurnaan yang dimaksud? Ya, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala atau mendapatkan mardotillah. Inilah tujuan pendidikan Islam. Menciptakan Abdullah, Abdullah dan Khalifatullah, Khalifatullah yang akan ditugaskan oleh Allah mengurusi bumi. Kan gitu, mengurusi bumi ini. Nah, tapi gitu ya. Ini tujuan hadirnya pendidikan Islam. Kita jabarkan. Kita jabarkan ya. Sebagai Abdullah, apa tuh sebagai Abdullah maksudnya? Abdullah itu adalah manusia yang memiliki kewajiban untuk beribadah dan taat sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya kepada Allah. Tentu Abdullah tadi harus orang yang mukmin, harus kedua orang yang at-taqiyu atau muttaqin, orang yang bertakwa. Harus orang yang mukhlisun atau ya, orang yang ikhlas. Bayangkan saat ini manusia-manusia yang ada hari ini yang memimpin kita, baik di dunia global maupun di nasional misalnya, bukan orang-orang yang taat kepada Allah. Maka wajar koruptor di mana-mana, ya, money politik di mana-mana, ya, dinasti di mana-mana, ya. Satu orang bisa kayanya luar biasa, di sisi lain satu orang yang lain miskinnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak berjalan. Ya, tujuan penciptaan manusia yang pertama ini Abdullah. Kedua, ya, karena memang mereka tidak paham bahwa mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya.
Jadi Abdullah ini adalah urusan kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Urusan vertikal kita, hablum minallah kalau bahasa kita. Terus ada yang namanya yang kedua khalifatullah. Khalifatullah ini hablum minan nas, ya, dan hablum minan nafsi, ya, hubungan dengan sesama manusia dan dengan diri sendiri. Nah, sebagai khalifatullah artinya adalah orang atau manusia yang diberikan amanah oleh Allah untuk memelihara, mengatur, memakmurkan bumi serta seluruh isinya. Maka tentu Abdullah ini, Khalifatullah ini dia harus Abdullah gitu. Khalifatullah ini harus Abdullah. Nggak mungkin kita punya perusahaan, manajernya itu orang yang tidak taat sama kita. Kan nggak mungkin. Ya, kita kasih peran manajer ke dia. Khalifatullah ini kan ibaratnya manajer. Tapi kemudian dia tidak paham tentang ketaatan kepada direkturnya. Katakanlah direkturnya, kalau di PT ya kita misalnya. Ya kalau pencipta dunia ini ya direkturnya Allah misalnya begitu ya. Nggak mungkin Allah merekrut manajer ya untuk mengelola bumi ciptaannya kecuali manajer yang memang amanah, yang memang tahu tentang mau ngapain sih di muka bumi ini, kan nggak mungkin gitu. Nah, tapi hari ini kita lihat bagaimana Khalifatullah itu ya sangat jarang kita temui hari ini yang betul-betul aman. Nah, syarat pertama mereka harus abid, ya, beribadah. Kemudian mereka adalah ad-dai, bukan ustadz, bukan kiai, tapi ad-dai. Mereka itu berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka menyampaikan yang benar dan mencegah orang dari maksiat. Dan kemudian ketiga adalah al-hakim, ya. Mereka itu orang-orang yang bijaksana. Bijaksana itu artinya atau bahasa lainnya adil, ya. Memutuskan segala perkara dengan hukum Allah. Nah, kedua misi penciptaan ini, kalaulah betul-betul ada pada diri umat Islam, ya, setelah kami kaji maknanya, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang diciptakan, yang dilahirkan bagi manusia. Kenapa mereka disebut terbaik? Karena mereka menjalankan fungsi sebagai khalifatullah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka jalankan fungsi khalifatullah ini. Wa tu'minuna billah, dan mereka menjalankan fungsi sebagai abdi, sebagai hamba. Maka khairu ummah itu memang hanya ada gelarnya bagi umat Islam dan hanya untuk umat Islam. Jadi ustadz-ustazah mungkin yang punya yayasan, yang guru atau yang ustadz gitu atau yang jadi kiai di sebuah ponpes ya. Jangan lagi kita bilang Gen Z, Gen milenial, Gen baby boomers ya, Gen kolonial gitu, jangan. Ketika kita bicara tentang santri kita, antum tuh khairu ummah. Antum tuh umat terbaik. Apa tuh umat terbaik Ustadz? Nah, kita jelaskan. Umat terbaik itu antum beriman pada Allah, antum dakwah. Nah, antum tuh belajar agar antum taat sama Allah. Setelah itu kewajiban antum yang kedua adalah yang antum pelajari itu, antum pahami itu, antum terapkan dalam diri antum. Baru yang ketiga itu apa? Antum sampaikan ke yang lain. Kan gitu ya. Nah, itu yang kemudian dijabarkan ya di dalam misi penciptaan kita. Baik, kita lanjut. Nah, dan telah ada yang kita sama-sama tahu gitu ya, sosok yang memang paling sempurna, paling paripurna. Allah turunkan untuk mengajarkan bagaimana menciptakan khairu ummah itu. Namanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu ditetapkan melalui nas dan juga nanti dikuatkan oleh hadis ya Nabi SAW. Nah, ini dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi ba'asa fi ummiyina rasulam minhum. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhum, mengajarkan mereka kitab wal hikmah, Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal mereka itu sebelumnya berada dalam keadaan dhallah, dalam keadaan sesat yang nyata. Gitu ya. Nah, dari poin ini, dari dalil ini, kita bisa melihat ada empat hal yang menjadi kekhasan pendidikan Rasulullah. Yang pertama adalah pengajarnya, pendidiknya. Siapa di sini pendidiknya?
ya Rasul gitu ya, Rasul minhum. Jadi pendidiknya itu adalah yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita punya yayasan, punya lembaga, guru-guru kita itu pastikan yang terbaik gitu. Harus yang punya ilmu, karena hanya yang punya ilmu yang bisa mengajarkan ilmu. Kalau tak punya ilmu, gimana ngajarkan ilmu? Kalau tak punya adab, gimana ngajarkan adab? Kalau dia sendiri tak taat, gimana mau mentaatkan santri? Makanya Khalifah Harun al-Rasyid itu di kitab Tarbiyatul Aulad dijelaskan oleh beliau. Kamu guru, syekh, sebelum kamu ngajarkan anak saya, kamu pastikan dulu kamu berilmu. Kamu itu soleh, baru ajarkan anak saya tentang kesolehan. Kamu ajarkan tentang ketaatan, kamu nggak taat gimana? Gimana ceritanya? Maka yang pertama itu adalah pendidiknya. Yang kedua, proses pembelajarannya. Yang namanya pembelajaran itu tidak bisa satu kali, nggak bisa dua kali, tapi yu'allimuhum. Yang kita tahu ya, yu'allimuhum. Berarti kan terus menerus ini. Pembelajarannya ini perlu waktu, perlu kesabaran. Makanya kan Imam Syafi'i itu menyebutkan enam gitu ya. Enam syarat kalau ingin belajar, ya. Kemudian apalagi setelah proses pembelajarannya yang memang harus bersabar, ikhlas, ya harus lurus niatnya, harus istiqomah, harus kemudian apa namanya punya guru yang memberikan nasihat, ya. Baru yang ketiga, bahan ajarnya ini harus bahan ajar terbaik gitu. Nah, kalau di sini apa bahan ajarnya? Kitab wal hikmah, Quran dan Sunnah. Kalau sekarang anak-anak murid kita apa mata kurikulumnya? Ya, kurikulum Cambridge. Cambridge itu gimana nyambungnya ke Islam gitu. Nah, padahal kita sudah punya dua tujuan yang berbeda nih, satu ke barat, satu ke timur gitu ya, misalnya. Yang satu ke surga, satu lagi ke neraka misalnya. Kita mau samakan kan nggak mungkin, nggak nemu dia. Ya, kalau kita lagi dayuh kapal apa layu sampan atau katakanlah di satu kapal gitu ya, satu boot gitu ya. Yang satu dayuh ke kanan, satu dayuh ke kiri gimana mau nyampe muter-muter di situ. Nah, misalnya begitu ya. Ini analogi saja. Jadi bahan ajarnya kita harus memastikan bahan ajar terbaik. Keempat, tujuan pembelajarannya. Nah, ini tadi saya singgung sedikit. Tujuan pembelajaran Islam itu bukan untuk agar orang tadi itu apa namanya eh, cerdas, ya dapat hidayah. Enggak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Urusan kita itu adalah wa yuzakkihim untuk mensucikan mereka, menjernihkan pemahaman mereka. Adapun masalah nanti mereka mau jadi apa dan seterusnya, itu adalah ranah di luar kekuasaan kita. Ya, kita hanya berupaya untuk mengajarkan mereka ini yang benar. Adapun kemudian nanti bagaimana aktualisasi, ya, bagaimana kemudian kecenderungan mereka, muyul mereka, amal mereka, ya harusnya itu berdasarkan pemahaman. Kita concernnya di mana? Di pemahaman. Nah, jadi tujuan pembelajaran harus jelas, bukan ijazah, bukan sertifikat, ya. Termasuk misalnya kita coba tes aja lah Ustadz yang ikut CHOP misalnya malam ini. Kalau tujuannya sertifikat, besok dia nggak datang tuh. Minggu berikutnya nggak datang lagi. Hari keempat baru dia datang tuh. Yang penting ketika tes lulus kan gitu. Bukan ilmu yang dia mau sertifikat. Nah, maka itu yang harus kita luruskan tuh. Ketika anak didik kita masukkan ke dalam kelas, ya apa sebenarnya niat mereka masing-masing di dalam diri mereka? Coba tanya, apa niatmu masuk di pondok ini, nak? Kalau niatnya katanya mau dapat ijazah, waduh, dia akan nyontek, dia akan apa namanya buat curang, dia akan pokoknya ya udah karena memang niatnya tujuannya udah beda, bukan bukan lurus ya. Nah begitu. Nah makanya apa kata Imam Syafi'i ya gubahan Imam Syafi'i tentang hafalannya yang apa namanya yang hilang gara-gara satu maksiat gitu ya. Apa kata beliau? Ya memang ilmu itu nur ya bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda li asi. Dan ilmu Allah itu memang tidak bisa nempel gitu di hati orang-orangnya atau diri orang yang bermaksiat. Nah, empat ini harus kita betul-betul pahami sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru. Maka wajar ketika pendidikan Rasulullah itu diterapkan dalam waktu 23 tahun, ya, diperolehlah output, outcome, dan impact, yaitu adalah para sahabat yang luar biasa. Padahal mereka itu sebelumnya lafi dhalalim mubin. Bayangkan, ummi
ya sesat gitu ya. Ya, kalau bahasa kita kan Quraisy itu ya kan kafir Quraisy musyrik gitu ya. Tapi ketika Islam datang, mereka yang awalnya tersesat, yang awalnya gelap ya, gelap gulita, makanya salah satu julukan Rasulullah itu kan falak as-subhi. Ya, seperti cahaya subuh yang kemudian menjadi pembeda antara gelapnya malam dengan cahaya matahari yang terang benderang. Sangkin kemudian perubahan besar yang diajarkan oleh Rasulullah melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan itu disampaikan juga di ayat yang lain ya, di surah An-Nisa ayat 79. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Nah, ini berdasarkan nas Al-Qur'an. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, disebutkan juga, dijelaskan ya. Apa kata Nabi SAW dari Abu Hurairah ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ya kharaja Rasulullah SAW ya ala halqatain fi masjid. Rasulullah kemudian keluar dari rumahnya dan kemudian mendatangi masjid dan melihat ada dua halqah di Masjid Nabawi. Ya, ihdahuma halqah pertama itu taqra'un al-Qur'an wa tad'un Allah. Halqah yang pertama itu mereka sedang membaca Quran dan berdoa kepada Allah. Wal ukhra adapun halqah yang kedua, tata'allamu wa tu'allimu. Mereka sedang belajar dan mengajarkan ilmu. Faqala, ya, maka Nabi mengatakan, ya, semuanya itu alal khair, ya, berada dalam kebaikan. Haula'i yaqra'unal Qur'an wa yada'unallah fa ansya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Adapun yang membaca Quran dan berdoa kepada Allah, kalau Allah kabulkan, Allah kehendaki, Allah kabulkan. Kalau Allah belum berkehendak, maka akan Allah tahan. Wahaulai, sedangkan yang satunya lagi yang yata'allamuna wa yu'allimun, yang kemudian mereka belajar dan mengajarkan ilmu, maka apa kata Rasulullah? Wa innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai seorang mu'allim. Tumma jalasa ma'ahum atau fajalasa ma'ahum. Maka aku kata Rasulullah memilih duduk ke halqa yang kedua tadi. Jadi, kalau ada satu majelis yang cuma baca Quran, berdoa kepada Allah, sedangkan satu lagi majelis membahas tentang Islam, membahas tentang ilmu, maka Rasulullah memilih yang kedua ini, menunjukkan keutamaannya orang yang belajar dan mengajarkan ilmu dibanding membaca Quran. Karena memang membaca Quran itu sunnah, gitu ya. Tapi kalau sudah belajar dan mengajarkan ilmu, maka ini tentu wajib. Dan Nabi sudah menjelaskan Ustaz saya, innama bu'estu mu'alliman. Seakan-akan Nabi itu ingin bilang ya aku ini cuma diutus untuk mengajar gitu. Untuk menjadi guru, inilah kemuliaan guru. Maka saya sering bilang kepada para guru-guru kami di pondok, bayangkan ketika antum itu lagi ngajar, ya, antum bayangkan hadis ini. Ketika ada yang di masjid baca Quran, ya, sedangkan antum mengajarkan tentang akidah, mengajarkan tentang sirah nabawiyah, maka Rasulullah datang memilih duduk bersama majelis antum daripada majelis baca Quran tadi. Betapa mulianya saya bilang. Nah, ini ustadz-ustadz sekalian, ya harusnya menjadi apa ya, penyemangat ya, menjadi kuah dorongan bagi kita untuk semakin bersemangat menjadi seorang mualim. Mualim itu suatu tugas yang sangat mulia, gitu. Baik. Lalu bagaimana cara membuktikan Rasulullah itu sebagai pendidik terbaik? Maka ini ada salah satu perkataan ya dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghudar rahimahullah dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim ya wa aslibuhu fit ta'lim, beliau mengatakan panazaratan yasiratan ila ma kanat alaihi, ya, dengan melihat sekilas kepada kondisi kemanusiaan yang terjadi sebelum adanya beliau, ya, qabla Rasulullah SAW, sebelum datangnya beliau, wa ila ma'alat ilaihi, dan bagaimana setelah datang beliau, risalah tadi ya, ba'da risalah tadi, maka kata kata beliau, kata Syekh Abdul Fattah, tu'tina awduha syahidin wa dalilin ala thubuti dzalik. Dengan melihat kedua hal itu, perbedaan tadi akan memberikan kepada kita bukti yang jelas dan petunjuk atas hal itu. Petunjuk tentang bahwa Rasulullah itu memang betul-betul pendidik terbaik. Gitu.
Maka wajar bukan hanya sekedar umat Islam yang harusnya yakin gitu ya. Bahkan dari tokoh-tokoh dunia pun yang non-Muslim yakin. Nah, ini saya kutipkan ada dua tokoh. Yang pertama adalah William Montgomery Watt, dan yang kedua Dr. Thomas W. Arnold ya, W. Arnold. Apa kata eh, William ini ya, ya Prof. William ini, bahwa Nabi Muhammad SAW was a man of extraordinary insight. Ya. Orang yang punya wawasan, insight itu yang luar biasa. Ya, yang mampu merecognize ya pendidikan dan pengetahuan dengan jalan yang bukan hanya achieving not only personal piety, bukan hanya sekadar kebaikan untuk individu, tapi juga but also societal stability and progress, tapi juga mampu menciptakan stabilitas sosial di masyarakat saat itu dan kemajuan. Masya Allah. Ya, itu beliau sebutkan di dalam bukunya Islam and the Integration of Society. Kemudian Dr. Thomas juga menyampaikan yang lebih kurang sama. Bahwa Muhammad SAW teachings open it, ya, new doors of intellectual development. Pendidikan yang diajarkan Rasulullah itu membuka sebuah pintu baru tentang perkembangan intelektual. Bukan hanya itu, tapi pendidikan itu dan wisdom, ya kebijaksanaan dari beliau itu menjadi fondasi, menjadi landasan dari sebuah civilization, dari sebuah peradaban. Jadi ilmu itu membangun peradaban, Masya Allah. Kalau sekarang kita melihat banyak doktor, banyak profesor, tapi peradaban kita di umat Islam hari ini begitu-begitu aja gitu ya. Tapi Rasulullah mampu membangun peradaban yang luar biasa. Nah, bahkan mampu untuk kemudian menggabungkan ya membuat sebuah perubahan advance membuatkan saran gitu ya membuatkan sebuah eh, progres tentang pendidikan dan sains. Masya Allah, jadi kalau seandainya ada guru satu saja mohon maaf tidak mencintai Rasulullah sebagai tokoh pendidikan terbaik bahkan tidak meyakini, wajar saja kualitas pendidikan kita ya memang begitu-begitu saja. Nah, nah, kemudian setelah kita bicara tentang Rasulullah, kita bicara tentang ranah untuk menerapkan pendidikan Islam holistik. Nah, jadi ranahnya itu begini alurnya, gitu ya. Kalau sekarang ranahnya cuma ini tok. Kalau ini ya mah paling sekedarnya. Bahkan bolak-balik ganti kurikulum, tapi ya gitu-gitu aja, cuma ganti nama. Ya, kalau di dalam Islam dulu ada namanya siasatut ta'lim, politik pendidikan. Apa tuh politik pendidikan? Bahwa memang apa ya, pendidikan itu didesain untuk menghasilkan manusia-manusia yang nanti akan menjadi generasi apa akan nanti menjadi regenerasi ya, zaman Islam itu atau peradaban Islam. Memang dipersiapkan. Kalau sekarang kan mohon maaf yang saya sering lihat di YouTube itu adalah banyak tokoh-tokoh pendidikan baik pendidikan Islam maupun non-Islam mengatakan kita itu didesain bodoh saat ini. Kita itu memang sengaja didesain bodoh. Bayangkan gitu ya. Nah, kebalikan dengan pendidikan Rasulullah gitu ya. Makanya eh, saya pernah baca tuh satu penelitian ya bahwa memang kalau pendidikan Indonesia itu dibandingkan dengan pendidikan luar negeri, pendidikan luar negeri itu tahapnya masih SMP. Nah, kalau kita itu sebanding dengan kuliahnya kita. Jadi daya kritis anak-anak mahasiswa kita di Indonesia itu sama dengan daya kritisnya anak-anak SMP di negara-negara maju. Berapa jauh ketertinggalan kita, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ranah kebijakan dan layanan di dalam Islam itu memang disediakan kurikulumnya plus alokasi anggarannya. Namanya khidmatul asasiyah, layanan pokok diberikan. Nah, kurikulumnya diberikan, dibuatkan sekolahnya yang berkualitas, disediakan sarana fasilitas beasiswa dan luar biasanya itu kan beasiswanya itu bukan cuma beasiswa parsial tapi beasiswa full ya sampai eh, pendidikan setinggi-tinggi. Dan yang lebih kerennya lagi disiapkan lapangan kerjanya dari output pendidikan tadi. Nah, di fungsional gimana? Ya, sama juga ya di rumah eh, memberikan sinergi positif ya karena memang di zaman Nabi itu kan para sahabat sangat luar biasa sekali ya keilmuannya dan sebagainya. Di sekolah juga
yang mengajar adalah para sahabat Nabi gitu ya. Di masyarakat juga sama ketemunya para sahabat Nabi baik itu Aus dan Khazraj dari Ansor ataupun Muhajirin. Jadi kalau kita bisa menyebutkan ya tidak ada kemungkinan human error. Kenapa? Karena di ranah fungsionalnya dididik dengan baik, ranah kebijakan dan layanannya juga orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut di zaman Khalifah Abu Bakar misalnya, Masya Allah. Berlanjut di zaman Umar bin Khattab, wah, Masya Allah. Sampai kemudian eh, di zaman Utsmaniyah gitu ya, yang kita tahu. Itu hanya dengan satu hadis Nabi SAW ini rujukannya, bahwa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atau fardu bagi setiap muslim. Sudah mampu memunculkan realisasi yang luar biasa dalam bentuk pendidikan holistik itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang eh, holistic prophetic itu ya beginilah kerangkanya kalau saat ini. Jadi lingkup kebijakan dan layanan ya, kemudian lingkup fungsional ada keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan semuanya berkontribusi secara positif untuk meningkatkan insan kamil atau manusia sempurna tadi. Tapi tentu keluarganya pun keluarga yang soleh solihah, yang orang tuanya soleh. Lembaga pendidikannya pun lembaga pendidikan Islam. Masyarakatnya pun masyarakat yang saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gitu ya. Jadi inilah kemudian yang harus kita pahami dari pendidikan holistik. Nah, barulah bicara tentang kurikulum. Nah, kurikulum itu apa? Kurikulum itu adalah kemudian kalau secara bahasanya kan jalur balapan atau lintasan yang ditempuh. Kurikulum itu kalau bahasa kita itu manhaj, ya, atau bahasa lainnya adalah metodologi. Apa konten yang kita akan berikan berupa mata pelajaran kepada anak didik yang kemudian mampu menciptakan kondisi insan kamil tadi kan gitu kira-kira. Nah, maka nanti dia akan disesuaikan ustadz-ustadzah sekalian dengan ya dengan tingkatan pendidikannya. Dalam Islam itu kan ada pendidikan yang tingkatnya mubtadi atau pemula, ada yang mutawasid ya, ada yang muntahi. Kalau bahasa di pondok pesantren nanti itu ada yang ulia, yang tinggi gitu ya. Nah, ada kalau di apa namanya? Kalau di bawah dinas pendidikannya misalnya SMA gitu ya. Jadi semua ada ya disesuaikan dengan usia dan keilmuan. Yang utama itu keilmuan, gitu ya. Nah, jadi misalnya di mubtadi tentu ketika memang mubtadi tingkat-tingkat dasar ya nggak mungkin bahas usul fikih langsung kan gitu ya. Pasti dasar-dasar dulu. Ya, makanya ada kutab-kutab itu kan selalu pendidikannya pendidikan dasar, pendidikan baca Quran, pendidikan Sirah Nabawiyah, pendidikan apalagi belajar kaligrafi Islam gitu ya, yang dasar-dasar. Dan pendidikan itu ya dalam Islam itu masuknya ke ini, ke khidmatul asasiyah, layanan pokok gitu ya. Jadi bukan kebutuhan pokok tapi layanan pokok. Artinya apa? Layanan pokok itu memang diberikan, disediakan gitu. Nah, mulai dari tadi level negaranya atau Darul Islamnya, kemudian baru masuk pada level masyarakatnya, level orang tuanya dan level lembaga pendidikan atau sekolah. Nah, dan nanti dibedakan pula sebutan-sebutannya dari dan juga tentu kewajiban-kewajibannya dari sisi usia, ya. Nah, ini sepintas saja nanti kita share materinya bisa dibaca-baca untuk pembagian-pembagiannya ini berdasarkan usia. Nah, ini kita lewatkan ya. Bagaimana definisi kurikulum di Indonesia? Sebenarnya kalau kita merujuk pada undang-undang ya tentang pendidikan dasar, ya tentang pendidikan, sorry, pendidikan nasional, itu sebenarnya secara bahasanya ya, secara bahasanya sudah baik. Ya, kalau kita baca nih misalnya tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Mirip dengan yang pasal nomor 57, Perpu. Sebenarnya sudah baik, ya. Hanya saja kemudian
ya yang tertulis itu kan harus tertuang pula dalam aktualisasi tindakan. Nah, itu yang saat ini memang kita lihat rancunya di situ. Baik, ya. Jadi Ustaz-Ustaz sekalian, ya Ustaz-Ustaz sekalian, tadi seperti saya singgung, pendidikan Islam itu bukan sekedar taklim, tapi adalah taskif. Apa tuh taskif? Tarbiyah sakofiyah. Apa bedanya taklim dengan taskif? Kalau taklim ya segala ilmu diajarkan, ya. Tapi kalau taskif dia mengajarkan yang paling utama itu sakofah. Apa tuh sakofah? Ya nanti kita akan bahas pada materi ketiga. Nah, pada intinya memang sakofah itu menjadi ilmu utama yang akan diajarkan kepada umat Islam. Ya, jadi materinya atau madahnya itu adalah sakofah. Kemudian baru nanti sains dan teknologi. Nah, dalam pendidikan profetik ya, yang mendesain materi ini atau kurikulum itu namanya ahli pendidikan atau tim kurikulum. Kalau sekarang kan guru, semuanya guru. Mulai dari RPP, silabus semua guru gitu ya. Nanti rapot juga mereka yang menilai ya. Akhirnya apa? Guru itu over kan? Over job atau katakanlah over eh, kewajiban itu over amanah gitu. Yang terjadi malah eh, mereka sudahlah digaji kecil, ya amanahnya terlalu banyak, akhirnya memilih kerja di PT gitu daripada jadi guru. Padahal guru itu mulia. Nah, kenapa harus ahli pendidikan atau tim kurikulum? Karena nanti memang kurikulum itu harus distandarisasi dengan hukum Islam. Baru kedua, kita bicara tentang metodologinya. Nah, metodologi ini baru bicara gurunya. Nah, pedagogi Islam bahasa lainnya. Jadi siapa yang mengajarkan? Kalau ini apa yang diajarkan? Ya kalau ini siapa yang mengajarkan? Maka nanti di situ yaitu adalah para guru yang mengajarkan tadi dan guru itu pun nanti ada syarat-syaratnya, ya. Nah, di dalam metodologi itu ya ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan seterusnya hingga nanti dievaluasi, ya. Baik. Jadi cakupan kurikulum integratif dalam Islam itu ya tadi madah dan metodologi. Nah, untuk materinya, madahnya tadi pertama syaratnya adalah terintegrasi dengan nilai Islam dan peradaban Islam. Ini syarat pertama. Kedua, tidak bertentangan dengan metodologi studi Islam. Ya, makanya kita tidak menerima metodologi apa namanya hermeneutik. Nah, kita tidak terima yang begitu. Kalau untuk mengkaji Islam harus dengan metodologi usul fikih, karena itu yang benar gitu ya, bukan pakai hermeneutik. Ketiga, harus materi tadi efektif, efisien, optimal. Nggak usah terlalu banyak embel-embelnya. To the point aja, apa yang mau diajarkan. Ya, apa yang mau disampaikan. Dan harus disampaikan yu'allimuhum tadi berulang-ulang. Contoh misalnya ketika Luqman ya mengatakan kepada anaknya, "Qala Luqmana li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Jangan kamu menduakan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezoliman yang besar. Udah selesai. Di situ ada pedagognya, namanya Lukman. Ada objek yang diajarkan, namanya anaknya, ya Bunaya. Dan menggunakan kata Bunaya, anakku sayang. Gitu ya. Bukan ya Bani, tapi ya Bunaya. Ada konten pembelajarannya. Apa konten pembelajarannya? La tusyrik billah. Ya, apa tujuan pembelajarannya? Agar anaknya tidak mensyirikkan ke Allah. Agar anaknya tauhidnya benar kepada Allah. Selesai. Jadi materi atau madah dalam Islam itu simpel saja. Kedua metodologi ini adalah si gurunya. Nah, guru tadi di dalam Islam bukan hanya transfer knowledge, tapi juga transfer personality atau transfer kepribadian. Jadi bukan hanya pengetahuan tapi kepribadian. Makanya apa? Kata Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, beliau mengatakan, kanu idza atau rojula liya'khudu anhu nazaru ila hadihi wa ila samtihi wa salatihi thumma akhadhan. Dulu para salaf kami, kalau kami mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, maksudnya kalau mencari guru, yang pertama diperhatikan itu bukan titel, bukan gelar, tapi yang dilihat dulu akidahnya. Bagaimana akidah ini? Orang ini lurus nggak nih? Gimana cara akidahnya diketahui lurus? Bisa dengan bertanya langsung, ngajak ngobrol, tahu pemikirannya, tahu lagi kita akidahnya. Kemudian dengan ngajak ngobrol itu juga kita tahu bagaimana akhlaknya. Apakah dia sopan? Apakah dia paham tentang adab-adab?
Ini kadang mohon maaf gitu ya, kita belajar tentang kitab At-Tibyan ya, fi Adabil Quran misalnya, bagaimana penjelasan tentang beradab pada Quran. Gurunya ngomong jangan jangan kita merendahkan Quran, jangan kita taruh Quran itu di bawah kita, ya. Tapi gurunya sendiri meletakkan Quran di lantai misalnya gitu. Nah itu kan tidak sesuai akhlaknya, adabnya kepada Quran misalnya. Nah kalau akhlak ya jujur gitu ya, amanah itu akhlak. Tapi adab ya Quran pun harus ada adabnya misalnya begitu. Walaupun ya saya tahu bahwa ada beberapa perbedaan pendapat. Ya, tapi ya secara naluriahnya kita gitu ya. Guru itu adalah contoh paling baik. Termasuk juga contoh paling buruk kalau ini dicontohkan buruk. Baru kemudian dilihat bagaimana sholatnya. Setelah ketiga ini dinilai, akidahnya, akhlaknya, sholatnya, barulah mereka mau mengambil ilmu darinya. Nah, kalau sekarang bagaimana, Ustaz sekalian? Yang dilihat apa? Gelarnya. Kedua apa? Dites. Setelah dites, lulus. Oh, sorry, satu lagi. Mau digaji rendah. Misalnya gitu ya. Setelah dia mau digaji rendah, lulus lah dia. Nah, itulah akhirnya yang menjadi dilema pendidikan kita saat ini. Wajar kualitasnya pun, ya, ya begitulah. Sama-sama kita tahu. Ya, ini contoh-contoh materi kurikulumnya. Misalnya materi tentang ibadah, ya. Kemudian materi tentang adab makan dalam Islam, ya. Ini saya percepat karena waktu kita memang menunjukkan pukul jam 10 sebentar. Ya, sederhana. Ya gulam, sami Allah. Wahai, ini kan kata Rasulullah ya kepada Umar bin Abi Salamah saat beliau itu masih kecil gitu ya. Diajarkan tentang cara makan yang benar. Ya gulam, wahai anak kecil, kalau kamu makan pertama baca bismillah kan gitu yang kita tahu ya. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Kemudian makan dengan tangan kanan, ambil yang terdekat kan. Nah, ini kurikulum sederhana dalam Islam. Tapi efeknya luar biasa. Nah, jadi kurikulum itu ya siapa tujuan kurikulum tadi dibuat untuk manusia. Maka nanti kita akan belajar tentang hakikat manusia. Kita juga nanti akan mempelajari tentang bahwa manusia itu adalah materi yang berkebutuhan dan untuk manusia itu dia harus memenuhi kebutuhannya. Maka untuk memenuhi kebutuhan manusia tadi, dia kalau tidak menggunakan akal pasti menggunakan nafsu. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana polanya agar kemudian kita memahami kurikulum yang benar itu seperti apa dan apa yang harus diajarkan kepada anak-anak didik kita. Jangan sampai kemudian mereka ya memenuhi kebutuhan bukan dengan pemahaman Islam, tapi dengan nafsunya ini bahaya. Berarti gagal pendidikan tadi untuk menciptakan insan kamil gitu ya. Nah, itu. Nah, dan ini ada sedikit definisi tentang perbedaan nafsu dan naluri. Nanti ini dibaca saja insya Allah ya. Jadi pengertiannya apa, sifatnya, jenisnya, hubungannya, nanti ini dibaca saja. Baik. Nah, baik Ustaz-Ustaz yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang kemudian bisa kita simpulkan di dalam pembahasan kurikulumnya adalah definisi kurikulum itu tadi adalah sebuah proses ya, uh, sebuah perjalanan ya kalau bahasa kita di Islam tadi manhaj yang harus ditempuh berupa materi-materi pembelajaran yang dipersiapkan oleh lembaga pendidikan atau fungsional pendidikan. Cakupannya tentu adalah untuk manusia agar mereka memahami ya sakofa Islam dan juga nanti didukung dengan sains dan teknologi. Kemudian tujuan dibuatnya kurikulum adalah untuk manusia sebagai subjek dan objek. Jadi memang tujuan kita berkurikulum itu untuk manusia, khususnya adalah untuk muslim. Nah, dan ketika membuat kurikulum itu latar belakangnya ya jelas rumusan kurikulum itu harus mengacu kepada pendidikan Islam. Tujuannya adalah untuk menjadi Khalifatullah dan Abdullah tadi. Barulah kemudian setelah ini kita pahami, kita rancang kurikulum tadi. Kita rencanakan, kita implementasikan, kita kontrol, dan kita evaluasi. Nah, ini nanti akan kita bahas juga bareng dengan ini di materi kedua, gitu ya. Di penjelasan kedua ini saya kasih figurnya dulu, mappingnya dulu. Ya, yang penting tentu saja semua yang melakukan Allah, kita sudah mengetahui bahwa pendidikan Islam itu seperti apa, kemudian bedanya dengan pendidikan sekuler, kemudian siapa yang kita jadikan sebagai teladan dalam mendidik,
kemudian apa bedanya madah dengan kemudian torikoh, dan juga kemudian kita bisa memahami ada namanya fungsional pendidikan, ya, ada kemudian yang memang ranahnya adalah fungsional di layanan dan kebijakan, gitu ya. Demikian untuk materi kita hari ini. Ya, jazakumullahu khairan. Silahkan kalau mau berdiskusi terkait materi pertama, tafadhol. Kalau materinya agak berat dipahami, saya mohon maaf. Mudah-mudahan para ustadz ustazah bisa kita eksplor nanti di materi berikutnya. Ada yang mau diskusi via chat boleh, via audio juga boleh. Van, saya izin untuk bertanya, Ustaz. Silakan Ustaz. Eh, jadi kita mencoba untuk melakukan refleksi terkait dengan perjalanan pendidikan kita saat ini ya. Artinya eh, kita juga banyak pesantren, banyak sekolah Islam, kemudian mungkin juga di Timur Tengah yang pakai tujuan pembelajaran. Namun demikian kan sekitar mungkin ya 300 tahun ke sini eh, peradaban itu tidak berada di tangan Islam. Padahal tadi kan kita ingin bahwa eh, menciptakan manusia yang sebagai seorang abid dan juga sebagai seorang khalifah gitu ya. Artinya memang sebenarnya harusnya memimpin dunia, memegang peradaban gitu. Betul kan? Jadi eh, kadang kita berpikir apa yang salah ya di dalam pola kita saat ini. Di Indonesia pun dengan ribuan pesantren, sekolah-sekolah Islam yang sudah lama, ternyata kita pun juga orang-orang koruptor pun juga banyak gitu ya. Artinya terjadi banyak korupsi, kejadian-kejadian eh, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan dalam masalah kepemimpinan pun, kepemimpinan nasional di Indonesia pun, kita pun juga belum mampu yang memberikan kontribusi ya sejak kemerdekaan sampai saat ini itu yang mungkin tidak begitu, belum begitu. Artinya secara secara misalkan kita guyonan gitu, eh, kita belum ada pemimpin negara di sini yang mungkin juga sekaligus khutbah Jumat dan imam imam sholat gitu ya. Nah, itu semacam itu. Nah, apa yang salah Ustadz? Mungkin dari pendapat Ustadz yang terkait dengan masalah ini ketika kita tadi merefleksikan dari framework dari Ustadz terkait dengan holistik tadi ya, terkait dengan itu dan proses untuk memperbaikinya sehingga bagaimana kita akan memperbaiki. Terima kasih Ustadz. Siap. Terima kasih juga Ustaz, pertanyaannya luar biasa, Masya Allah ya. Hmm. Silakan mungkin ada satu pertanyaan lagi biar kita sembari menjawab ya, saya coba tunggu 1 menit ya sambil nanti bisa via chat, bisa via audio langsung ya Ustaz Ustazah yang lain ya. Ada Ustaz Zulkifli juga ini, Masya Allah, ini alumni juga dari beberapa pelatihan kita. Ada Ustazah Ainun. Sepertinya Ustazah Ainun mau bertanya nih. Silakan Ustazah. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya sekedar refleksi Ustadz, Ya, sedikit mundur ke belakang untuk melihat kondisi pendidikan kita hari ini. nah, Kalau untuk kami di Kota Bau-Bau ini kan ada pesantren. Kemudian saya bersama-sama teman-teman di penyuluh agama itu yang menurut saya mereka punya kafa'ah syar'i, Masya Allah. Tapi dalam penilaian saya, Ustadz, yang saya perhatikan ternyata dengan banyaknya ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang aktif berdakwah ini, biasanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan seperti yang Ustadz katakan tadi, itu kayaknya belum sinkron menurut saya. Saya mundur lagi ke belakang melihat catatan pribadi. Saya ini bukan background pesantren, tapi Masya Allah saya merasakan pendidikan seperti yang Ustadz jelaskan tadi, alurnya, kemudian kurikulumnya, sakofahnya. Saya itu hanya keluaran dari mahasiswa yang dididik dengan metode tarbiyah waktu masih kuliah. Jadi nanti menempuh pendidikan di perguruan tinggi baru tahu
seperti apa Islam, kemudian membangun semangat dan giroh dalam memperjuangkan agama Allah dan Masya Allah hasilnya Ustadz begitu. Padahal saya tidak eh, bukan keluaran pondok, tapi dengan pendidikan tarbiyah yang saya rasakan kurang lebih 4 tahun selama kuliah itu, kok bisa membentuk profil yang menjunjung tinggi kepribadian tadi. Jadi di situ saya kemudian mengatakan bahwa memang seperti yang Ustadz jelaskan tadi itu, saya melihat langsung pada pembentukan saya pribadi yang waktu kuliah itu belum tahu apa itu Islam, tidak berhijab, tidak tahu bagaimana caranya menjadi pemuda Islam. Tapi dengan tarbiyah yang Ustadz jelaskan alurnya tadi, dengan pendidik yang soleh, soleha, kemudian keseharian mereka itu betul-betul menjadi contoh dan teladan untuk saya lihat, saya amati, kemudian saya praktekkan hingga akhirnya saya bertekad untuk membangun keluarga Islam yang hari ini pun alhamdulillah sampai detik ini masih tetap berdakwah di keluarga dan menyebarluaskan lagi agama Allah itu. Ya mungkin demikian Ustadz. Tolong ditanggapi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada dua pertanyaan ya dari Ustadz dan Ustazah kita. Baik, saya coba tanggapi dulu yang pertama ya dari Ustadz Zuhdi, Masya Allah. Jadi pertama, memang kalau secara paradigmatis pendidikan holistik tadi ya, dia pasti tidak ideal, tidak akan tercipta real holistiknya itu ketika memang eh, Islamnya tidak diterapkan di semua sisi. Jadi kalau guru kami mengatakan dalam pendidikan holistik itu memang ada pendekatan paradigmatis atau pendekatan radikal, ya bahasanya maksudnya pendekatan mengakar gitu ya, yang betul-betul dari sumber masalahnya. Kemudian ada pendekatan alternatif. Nah, kalau saat ini eh, tentu di dalam pendidikan ya eh, kita tidak mendapatkan atau belum merasakan yang namanya pendekatan eh, paradigmatik tadi atau radikal tadi. Ya, tentu kalau pendekatannya radikal ya berarti kan masyarakatnya masyarakat Islam ya, orang tuanya juga orang tua yang soleh salihah, kemudian apalagi sekolahnya sekolah-sekolah Islam gitu ya, dan juga negaranya negara Islam, Darul Islam gitu ya. Makanya kan salah satu refleksi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena Rasulullah takut apa dihina atau takut dikucilkan, bukan itu, tapi karena memang Islam itu harus diterapkan secara holistik. Makanya kan Allah yang memerintahkan udhulu fisil mikafah, masuk Islam kamu ke dalam masuklah kamu dalam Islam itu secara kafah. Dan Allah juga yang memerintahkan hijrah gitu ya ke Madinah gitu ya. Jadi memang kalau kita mau apa pendidikan kita juga hijrah secara holistik ya, ya memang harus semuanya Islam, Ustaz. Dimulai dari bagaimana kita membangkitkan pemikiran umat ini ya. Nah, kalau ranahnya itu mungkin ya lebih kepada ranah jamaah dakwah yang mereka fokus untuk membangkitkan umat. Nah, tapi di dalam pendidikan pun sebenarnya kita bisa memberikan sumbangsi positif terhadap jamaah tadi, jamaah-jamaah dakwah ini, dengan kemudian mendidik generasi-generasi yang juga memahami bahwa perjuangan kita ini perjuangan yang untuk menerapkan Islam secara holistik tadi. Agar apa? Agar rahmat Allah turun, berkah Allah turun, ya minas sama'i wal ard, gitu kan ya. Nah, kalau tidak bisa secara holistik saat ini gitu ya, kita bicara misalnya saat ini, maka kita mau tidak mau melakukan pendekatan alternatif. Ya, dimulai dari lembaga pendidikan kita, memahamkan orang tua, memahamkan guru-guru, dan juga tentu memahamkan masyarakat tanpa melupakan kewajiban dakwahnya ya, tanpa melupakan kewajiban kita pun harus dakwah jamaah untuk menjalankan atau mengajak umat Islam ini yang sudah muslim dari lahir ini menjalankan Islam secara totalitas dalam semua lini kehidupannya, sehingga kemudian muncul kesadaran tadi gitu ya, bahwa ya memang hanya Islamlah ya, hanya dengan Islamlah kita mulia, hanya dengan Islamlah Muslim itu mulia. Jadi kalau ikan itu keluar dari air ya pasti kelepek-kelepek ya kan. Nah, habitat ikan itu di air gitu ya. Habitat Muslim itu di Islam. Kira-kira begitu. Nah, jadi memang kalau kita bicara holistik ya memang semuanya harus holistik. Nah, makanya kalau kita bicara tentang konseptual atau konsep prophetic education, kita singgung tentang eh, keberadaan ranah layanan tadi. Mau tidak mau kita harus singgung ya.
Cuman kemudian kita lihat faktual apakah memungkinkan untuk saat ini. Jangan juga kemudian ketika tidak mungkin kita tinggalkan semuanya, enggak. Tapi kita fokus pada aspek yang kemudian kita rasa kita mampu di situ dengan tidak meninggalkan kewajiban utama. Gitu, Ustaz. Ya, itu mungkin Allah alam. Kemudian untuk kedua, pertanyaan dari siapa tadi? Ibu Ustazah Ainun ya. Nah, jadi terkait tentang holistic prophetic atau tarbiyah sakofiah yang kemudian Ustazah Ainun rasakan ketika di kampus ya, bukan justru di kampusnya tapi mungkin di liko-likonya atau di halqah-halqahnya ya, itu memang efek ya, eh, salah satu efek dari kita sering mengkaji Islam. Nah, walaupun ya tidak selalu yang pemahamannya Islami perilakunya itu pasti Islami, tidak selalu. Karena akliyah pemahaman kita ya dengan nafsiyah ya, sikap kita itu memang kadangkala berbeda. Makanya untuk akliyah itu melalui taklim, melalui taskif, melalui apa kajian ya. Tapi untuk nafsiyah atau untuk sikap, untuk karakter, untuk akhlak seseorang itu memang harus dipaksakan. Dia harus memaksakan diri, menyesuaikan dirinya. Jadi misalnya begini nih, ada satu kondisi ya, satu kondisi eh, kejadian atau fakta begitu ya. Pasti muncul dalam diri manusia itu dua kecenderungan untuk kemudian menghakimi atau bukan menghakimi, untuk kemudian menindaklanjuti aktivitas tadi. Apakah dia mengikuti pemahamannya atau dia mengikuti nafsunya? Dua-dua ini akan selalu ada nih di dalam diri kita. Ya, bahkan itu sudah diabadikan ya kan ya. Di surah Asy-Syam itu diabadikan. Allah sudah ilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan dua jalan nih, jalan fujur atau takwa. Pemahaman kita itu harusnya memunculkan muyul kecenderungan untuk berbuat sesuai pemahaman. Biasanya begitu, ya. Makanya kalau orang yang alim, yang paham ilmu, kecenderungannya ya harusnya itu kemudian adalah yang baik, ke yang baik. Dia akan memilih jalan takwa, tidak memilih jalan fujur gitu. Tapi ada juga kadangkala tidak sinkron. Pemahamannya Islami, tapi kecenderungannya tadi dia tidak pakai sesuai pemahamannya, dia justru pakai dari fujurah tadi atau nafsunya tadi. Ya. Nah, makanya solusinya adalah setelah kita punya pemahaman, kita memaksakan diri kita untuk bertindak sesuai pemahaman. Memaksakan diri kita untuk bertindak sesuai pemahaman. Ya, agar pemahaman tadi menjadi kebiasaan, menjadi habits. Nah, ketika sudah menjadi kebiasaan, disitulah baru yang disebut sebagai kepribadian Islam. Jadi kepribadian Islam itu adalah gabungan dari akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah. Pemikirannya Islam, pemahamannya Islam, kemudian aktualisasi karakternya, sikap-sikapnya, ya pribadinya, ya secara lisannya, secara perbuatannya, secara sikap-sikap tindak tanduknya, ya itu sesuai dengan Islam. Inilah yang disebut sebagai apa namanya kepribadian Islam tadi, syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Nah begitu. Nah kalau seandainya tidak dibiasakan, hanya pemahamannya saja yang luar biasa, ya tapi kemudian tidak dibiasakan, tidak dipaksakan dengan nafsianya, ya itulah tadi yang disebutkan oleh Ustaz Ainun. Makanya kan banyak tuh kadang-kala ya dokter misalnya. Dokter tahu tuh makan malam di atas jam 9 nggak boleh misalkan, tidak bagus, banyak juga yang makan gitu. Teman saya banyak dokter ya tetap juga dia makan. Ngerokok nggak bagus, tahu dia tetap ngerokok misalnya gitu. Ya jadi itu yang kita temukan. Pengemban dakwah misalnya tahu kewajiban dakwah tapi tetap juga malas dakwah, ya itu kadang kenapa, karena unsinkron ya kan? Tidak sinkronnya karena harus dipaksa. Nah makanya kan dalam hal jihad itu Allah ingatkan ya kan, infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah kamu dalam keadaan ringan maupun berat. Itu kan pemaksaan sebenarnya. Kalau ringan mudah, berat pun harus berangkat gitu. Jadi berat pun harus dilakukan. Nah, itu maksudnya. Jadi memang untuk membentuk ya, untuk membentuk
kepribadian tadi tidak cukup pemahamannya Islam, tapi dia juga harus memaksakan kepribadiannya, sorry apa nafsianya juga Islam. Nah, begitu. Nanti di materi kedua atau ketiga nanti akan ada saya jelaskan alurnya gitu. Tapi tadi karena ditanya saya jelaskan sedikit gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustadz, Ustazah sekalian. Ada lagi yang mau bertanya silahkan kalau masih ada. Mungkin satu dua pertanyaan lagi. Boleh via chat, boleh via audio ya silahkan. Iya, sama-sama Ustazah ya. Ya mudah-mudahan materi kita bisa dipahami semua dengan baik ya dan tetap semangat, tetap istiqomah. Nah, jadi harus dipaksakan. Jadi besok malam kalau mau apa namanya menyesuaikan dengan pemahaman karena belajar itu wajib ya harus dipaksakan datang gitu. Ya, harus memaksakan diri. Ya, jadi terpaksa agar terbiasa. Karena memang nafsu itu selalu mengajak kita untuk maksiat ya, biasanya. Sedangkan iman itu mengajak kita untuk senantiasa taat. Makanya kan kalau seorang muslim atau mukmin dia bermaksiat, maka kan ketahuilah saat itu dia tidak beriman. Saat itu tidak beriman. Ya. Ustaz Juhdi mau jelaskan tentang tilawah, takziah dan taklim dari apa nih? Quran. Alhamdulillah. Dari Quran surah Al-Jumu'ah ya. Yang oh, oke bentar Ustaz. Yang surah Al-Jumu'ah ya. Kita coba balik ya. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita apa namanya merujuk ya kepada surah Al-Jumu'ah ini sebenarnya surah yang paling sering digunakan ketika membahas tentang pedagogi Islam ya. Eh, tentang pedagogi Islam ya. Tentu kalau kita mau mentilawahi ya, eh, kandungan dari surah ini ya tentu Masya Allah ini luar biasa sekali Ustaz, ya. Termasuk kemudian eh, kalau bicara tentang pendidikan. Jadi yang sepemahaman Ana ya, yang pertama adalah memang eh, bayangkan di satu kondisi Rasulullah SAW itu dia diabadikan di dalam eh, hadis Nabi SAW ya, bahwa memang di zaman Rasulullah ya, di zaman Rasulullah adalah zaman yang paling sedikit perbedaan di antara mereka dan kemudian paling eh, benar-benar sedikit jumlah umatnya ya. Maka yang pertama sekali di 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 apa namanya diajarkan ya oleh Rasulullah itu adalah bagaimana kita untuk bersatu ya, untuk bersatu dalam Islam, bersatu. Makanya dimulai dengan pembahasan akidah. Tapi akidah itu pembahasannya ya yuzakihim itu kan sebenarnya pembahasan mensucikan itu kan akidah sebenarnya. Tapi pensucian akidah tadi bukan hanya sekedar mensucikan dari berhala-berhala gitu bukan. Tapi yang utama adalah kemudian ya bahwa para sahabat itu harus membersihkan diri mereka dari ilmu-ilmu ya tentang pemahaman-pemahaman adanya ilah-ilah selain Allah. Ini yang pertama ya. Di samping kemudian mereka harus menjadikan Rasulam minhum ya, atau Rasul itu sebagai standar, sebagai standar. Jadi beragama itu sesuai dengan standarnya Nabi, sebagai standar sesuai dengan standarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan itu kan ada tafsiyah, ada tarbiyah. Tafsiyah itu kan pembersihan, pensucian. Jadi dibersihkan dengan apa namanya dari akidah-akidah yang salah, ditasfiyah, kemudian ditarbiyah, baru diajarkan. Nah, ini ya salah satu apa namanya pemahaman kita. Ya, jadi di, dibersihkan dulu, baru diajarkan. Wa yuzakkihim, kemudian wa yu'allimuhum. Walaupun kadang-kadang kan wa itu ya sebenarnya lebih kepada urutan ya, atau seperti humma gitu ya, kemudian. Jadi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Nah, gitu ya. Jadi setelah disucikan, baru kemudian diajarkan Islam yang murni tadi. Ya, oleh siapa? Oleh Rasulullah minhum itu. Oleh kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Sehingga kemudian bangsa Arab yang dulunya itu bangsa tertinggal, yang dulu Romawi dan Yunani ya, dan negara-negara besar yang ada misalnya tidak pernah melihat mereka, bahkan tidak mau untuk menetap di Mekah, di Arab saat itu karena memang hanya ada batu dan pasir gitu ya. Sebuah negeri yang tidak pernah difikirkan, tidak pernah dipertimbangkan dalam kancah internasional, ya karena mereka memang eh, ya ketinggalan dari segi apapun, mampu berubah menjadi sebuah peradaban yang luar biasa. Ya, dengan apa? Dengan diajarkannya Al-Quran, diajarkannya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kan dulu di zaman apa kesesatan ya, di zaman kegelapan itu bagaimana Khomar itu ya dia di mana-mana, seorang anak perempuan dikubur hidup-hidup ya, zina di mana-mana, ya saling bunuh antara mereka hanya gara-gara masalah sepele, saling merampok dan segala macam itu kan sangat banyak sekali. Maka Masya Allah setelah Islam itu datang, ya bukan hanya sekedar itu yang dihilangkan, tapi martabat mereka mereka naik, Allah naikkan dari sisi yang awalnya lafi dhalalin mubin menjadi posisi yang khairu ummah, yang terbaik gitu ya. Nah, itu mungkin Ustadz ya, saya tidak bahas secara spesifik satu persatu, tapi setidaknya itulah yang bisa kita peroleh dari nas Al-Qur'an ini gitu ya. Baik. Alhamdulillah sudah jam 22.17 ya di sini. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita malam ini Ustaz sekalian. Insya Allah kita akan lanjut besok malam ya dengan materi lanjutan ya dari Holistic Prophetic Education insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dari Al-Fakir bisa bermanfaat ya sama-sama Ustadz. Ya Ustadz Zuhdi, Masya Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah semua, luruskan niat kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi menambah ya ilmu kita, sakofah kita. Dan insya Allah bisa kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Ya, barakallah fikum. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan Terima kita kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting saja. Insya Allah kita ketemu esok hari. Insyaallah.